Sebagaimana Yesus telah wafat dan bangkit, demikian juga Allah akan membangkitkan bersama Yesus mereka yang telah meninggal dalam Dia. Dan seperti dalam Adam semua orang mati, demikian juga dalam Kristus semua orang akan dihidupkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita memperingati semua orang beriman yang telah meninggal. Bagaimana para arwah semua orang beriman itu menjadi teladan hidup kita. Secara khusus saya ingin berdoa untuk keluarga besar orang tua saya, Ignatius Supartono, Bapak Ibu Mbah Kung, juga Teresia Endang, Mbah Kung dan Bauti, dan juga untuk adik-adik saya yang telah dipanggil Tuhan, juga untuk satu keluarga dari Ibu Sansan yang menitipkan doa pada pagi hari ini, juga yang ketiga semua umat beriman, khususnya mereka yang telah meninggal, yang menitipkan doa pada saya dan tidak bisa disebut satu persatu namanya. Dan mereka juga yang meninggal akibat COVID-19 yang begitu banyak di Jakarta, di Indonesia, juga di dunia. Mari kita berdoa untuk mereka semua dengan kerendahan hati. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Peran Maria, pada para malaikat dan semua orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kokoh akan putra-Mu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-Mu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi. Secara khusus mereka yang kami doakan hari ini, keluarga besar orang tua kami, keluarga Ibu Sansan, juga seluruh umat beriman yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh memikirkan kebangkitan. Bacaan dari kitab kedua Makabi. Setelah mengumpulkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimnya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu disuruhnyalah mengadakan kurban penebus untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Aku percaya kepadamu,
jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi bila menang kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimanakah mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Dan tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan hidup kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkanlah di bawah kakinya. Tapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, maka apa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demikian demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita akan mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik.
Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosalah. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah yang memberi hidup dan membangkitkan orang mati. Orang yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu. Inilah Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, itu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi. Bacaan yang memang cukup panjang, ada 3 bacaan, dan semoga bisa menyimak bacaan-bacaan ini dengan baik. Apa yang dilakukan oleh Yudas Panglima Israel mengumpulkan uang untuk kebangkitan orang-orang mati, dan kepercayaan inilah yang membuat orang yang mati dalam kesalehan akan dibangkitkan, dan kepercayaan itu juga diteruskan juga oleh kita semua. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus pada jemaat di Korintus menyatakan, karena satu orang mati dalam Adam, tapi berkat satu orang juga orang akan dibangkitkan, itu dalam Kristus. Kalau tidak demikian, percuma, sia-sialah iman kita. Demikian Rasul Paulus mengatakan kepada kita. Maka iman akan kebangkitan yang disampaikan Rasul Paulus juga diimani oleh kita semua. Itulah sebabnya kita punya tradisi mendoakan saudara-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan. Dengan kekuatan itulah mari kita percaya, kita mohon pengampunan pada mereka semua, juga untuk diri kita. Seperti juga dalam bacaan Injil hari ini, setiap orang yang percaya kepada Anak akan beroleh hidup yang kekal, dan Tuhan akan membangkitkannya pada akhir zaman. Dan itulah yang menjadi kekuatan kita sebagai murid-murid Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Terpujilah Salam, sebab kemurahan kami meroti kami siapkan, nasi bumi dari manusia bagi kami roti. Terpujilah Allah.
Sebab kami dilahirkan seperti Kristus. Pujilah Tuhanlah semesta alam, seluruh pada kemurahan-Mu kami anggur sebuah anggur dan dari manusia bagi kami menjadi minuman rohani. Pujilah Bapa, cucilah aku, bersihkanlah aku dengan sama-sama. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan dan keselamatan kita serta selamat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami. Semoga hamba-hambamu yang telah meninggal dunia diterima ke dalam kemuliaan bersama Putra-Mu. Ia mempersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen cinta kasih yang agung ini. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan serta dan serta juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami adakan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas. Sungguh layak sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dialah yang telah menemukan harapan kokoh akan kebangkitan mulia. Sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikannya kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermada memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh askar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Bapa ya Bapa, segala kudus. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini pencurahan roh dan bagi kami di tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan ke menunggu sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula setelah berjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada para muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Dia. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak mendapat dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus di satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi dan punahkanlah umat dalam cinta kasih, dalam satuan dengan Paus kami Fransiskus, Ignatius, Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah hamba-Hamba-Mu khususnya yang kami doakan, keluarga besar Yesus Partono dan Teresa Endang, istri yang telah Kau panggil menghadap hadirat, juga adik-adik kami, keluarga dan Ibu Sansan, dan juga keluarga yang kami doakan, mereka yang meninggal karena COVID-19 dan siapa saja yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimalah, ampunilah segala dosa-dosa. Ingatlah pula saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit,
Dan dengan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan muda Allah, Santo Yosef mempelainya setia, beserta para rasul dan semua orang kudus dan masa kemasa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kehormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Bila kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan bila kami damai-Mu, kasihilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Kaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta dan serta. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Saudari-saudara terkasih, lihatlah, pandanglah, inilah anak domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan tubuh dan darah Kristus. Amin. Mari kita hening sejenak, kita merasakan kehadiran Kristus yang hadir dalam diri kita melalui firman, melalui tubuhnya yang kudus, darahnya yang mulia. Kita terima dalam batin kita. Sementara kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan. Bahkum dan Bauti yang telah meninggal yang tahun yang lalu. Adik-adik yang telah dipanggil puluhan tahun yang lalu. Juga untuk mereka yang kami janjikan dengan doa-doa karena telah dipanggil Tuhan. Begitu banyak, tidak bisa disebut dalam satu persatu. Khususnya mereka yang telah meninggal karena COVID-19. Saudari-saudara kami yang mohon pengampunan dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus yang mau hadir menemaniku selalu. Semoga kami tetap setia mengikuti Engkau dengan merayakan Ekaristi Kudus setiap hari
mohon kesembuhan, kesehatan, kebahagiaan untuk berbagi untuk banyak orang. Tidak hanya egois mementingkan diri kami sendiri. Dan Engkau bersabda, barang siapa percaya kepadaku, akan hidup, dan pada akhir zaman akan kau bangkitkan, masuk ke dalam kerajaan yang akan. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan misteri Paskah sambil memohon belas kasih untuk saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia. Semoga mereka beralih ke tempat kediaman yang terang benderang dan penuh kedamaian dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa ini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dari saudara terkasih, perayaan Ekaristi peringati arwah semua umat beriman sudah selesai. Syukur pada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Sampai bertemu lagi besok pagi pukul 6. Salam untuk keluarga Anda di rumah.